Abad ke-8 adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan periode sejarah di Eropa, dari runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 hingga awal abad pertengahan sekitar abad ke-10. Istilah ini mencerminkan pandangan bahwa periode ini ditandai oleh kemunduran budaya, ekonomi, dan intelektual. Namun, penggunaan istilah abad ke-8 telah diperdebatkan oleh sejarawan modern yang berpendapat bahwa periode ini juga mencakup banyak perkembangan penting dalam sejarah Eropa. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, banyak wilayah Eropa mengalami kemunduran ekonomi, infrastruktur seperti jalan dan saluran air hancur, perdagangan internasional menurun, dan urbanisasi menurun dengan banyak kota besar yang mengalami depopulasi. Kehilangan sentralisasi kekuasaan Romawi menyebabkan fragmentasi budaya dan penurunan tingkat pendidikan. Banyak karya sastra dan ilmiah dari periode Romawi hilang atau dilupakan. Meskipun ada kemunduran di beberapa bidang, beberapa pusat intelektual tetap aktif, terutama di biara-biara dan gereja. Biara-biara menjadi pusat penulisan dan penyalinan manuskrip, menjaga sebagian dari warisan budaya Romawi. Gereja Katolik memainkan peran penting dalam penyatuan Eropa melalui penyebaran agama Kristen. Ini juga periode di mana banyak misi Kristen menyebar di berbagai bagian Eropa. Sistem feodal berkembang di mana kekuasaan politik dan ekonomi dipegang oleh tuan tanah lokal yang memiliki kekuatan atas tanah dan para petani yang bekerja di atasnya. Ini menciptakan struktur sosial yang hierarkis, tetapi juga stabilitas lokal. Meskipun ada fragmentasi, beberapa kerajaan baru mulai muncul dan memperkuat kekuasaan mereka, seperti Kerajaan Franka di bawah Charlemagne yang akhirnya mendirikan Kekaisaran Romawi Suci. Gereja Katolik berperan sebagai kekuasaan pemersatu di Eropa selama abad ke-8. Gereja mempertahankan bahasa Latin sebagai bahasa liturgis dan ilmiah, memungkinkan kelanjutan tradisi akademik. Biara-biara seperti Monte Cassino dan Cluny menjadi pusat pembelajaran dan preservasi teks-teks kuno. Selama periode ini, dunia Islam mengalami masa keemasan dalam bidang sains, teknologi, dan budaya. Interaksi antara Eropa dan dunia Islam melalui perdagangan dan perang membawa banyak pengetahuan baru ke Eropa. Karya-karya ilmiah dari dunia Islam diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, termasuk karya Aristoteles yang nantinya akan mempengaruhi Renaissance Eropa. Pada abad ke-10, ada tanda-tanda kebangkitan ekonomi di Eropa. Perdagangan mulai pulih dan kota-kota mulai tumbuh kembali. Peningkatan produksi pertanian dan teknologi baru, seperti bajak berat dan kincir angin, meningkatkan hasil panen dan mendukung pertumbuhan populasi. Istilah abad ke-8 mungkin menggambarkan beberapa aspek kemunduran yang dialami Eropa setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Tetapi perdagangan ini terlalu menyederhanakan dan mengabaikan banyak perkembangan positif yang terjadi selama periode ini. Abad pertengahan awal adalah masa perubahan besar dan adaptasi, di mana Eropa mulai membangun kembali dan menyiapkan panggung untuk kebangkitan besar berikutnya pada abad pertengahan tinggi dan Renaissance.